Selamat sore teman-teman. Di sore ini saya akan ngobrol bareng tokoh muda, politisi muda, aktivis muda yang namanya sudah malang melintang di dunia pergerakan. I'm on my way to something new, and so are they, and so are you. Back to a time we all went through, leaving the grown-up times behind. Put in reverse, go back in time, waking up stories that turn blind. Will you follow? Ngobrol pintar Soal Republik. Nah, ini salah satu tokoh muda yang kebanyakan ngebahas Republik. Nah ya. Ntar kita bedah soal Republik bareng Mas Dimas Oki Nugroho. Kita biasa Terima kasih, panggil Mas Robi. Mas Bro Dimas. Doi profilnya sudah banyak, gue nggak akan mengenalkan. Saya tidak akan mengenalkan profilnya, tapi nanti teman-teman silakan cari tahu sendiri siapa Mas Bro Dimas Oki Nugroho ini. Pertama, kita ada di tempat kopinya dia, diskusi kopi. Ruang berbagi. Jadi dengan adanya ruang berbagi ini kita bisa banyak diskusi. Sambil minum sebentar. Sambil minum, Bos. Nah, ini salah satu yang jadi ini ya nih. Jadi apa namanya? Signature-nya. Istilahnya. Kita bisa ngopi di mana aja, tapi kita jarang ngobrol juga nih ya. Iya, kita udah ketemu sejak 12 akhir. 12 akhir. 2012. Oh iya, 2012. 2013 ya. Enggak, Bro. 2012. 2012. 2012 pertengahan. Persiapan pilkada. Pas Pilkada Jakarta. Yoi. Bukan calon. Salah satu strategi politiknya Pak Jokowi waktu pilkada doi. Gue ikut. Kita sama-sama di Jokowi Center dulu. Jadi ngobrolin Republik menuju 76 tahun Indonesia Merdeka. Jadi Indonesia Merdeka 76 tahun di bulan Agustus ini. Kita ngobrol dari banyak segmen. Di perdana ini kita ngobrol bareng tokoh muda. Pertama Mas Dimas Oki Nugroho, thank you waktunya. Thank you, Kita Mas akan Robi. ngobrol panjang ke depan, walaupun jangan panjang-panjang juga. Iya. Terlalu berat nanti. Perjalanan politik ya. Perjalanan politik. Lu ngeliatnya gimana nih Indonesia sekarang? Oke. Dari mulai kita bahas 2019 deh, selesai 2019 Sampai sekarang. sampai hari ini, pandemic season pertama, pandemic season kedua. Ngelihat dari kacamata analis politik ya. Dan sosial budaya juga kalau Sosial boleh. budaya juga. Biar Yoi. match. Iya. Jadi begini, Bung Robi, terima kasih ya, Ya. udah Enak kopinya. berkenan. Ya, mantap, Bro. Mau dicoba juga yang ini boleh. Ya. Berkenan untuk berdiskusi lah dengan kami juga di tempat yang menurut kita memang ini direncanakan untuk memfasilitasi anak-anak muda. Ruangan diskusi nih. Iya. Diskusi berbagi nih. Diskusi yang berbagi. Jadi konsepnya sebenarnya itu co-working space dulu. Oke. Jadi banyak anak-anak muda yang butuh space untuk kerja, ya kan, baik itu individu maupun kolektif, kelompok, itu mereka bisa di sini. Jadi memang sengaja ngumpulin anak-anak muda biar terus gerak di sini ya. Bisa di sini, tapi memang esensinya itu satu sisi adalah semangat untuk berkomunitas, Oke. ya kan, dengan semangat kebangsaan tentunya, semangat kolaborasi. Makanya kita tanamkan mereka melalui berbagai kata-kata mutiara dari berbagai tokoh. Di beberapa tempat kita diskusi kopi ini ada macam-macam, ada mulai dari statementnya Bung Karno, Gus Dur, ada Sama Ainun Najib. ada Cak Nun, ini tokoh kebudayaan beliau. Oke. Termasuk ada Jalaluddin Rumi gitu. ya. Dan artinya kita blend di sini untuk mereka kita kasih visi besar. Karena memang anak-anak muda ini, Mas Robi, hari ini meskipun jumlah demografi mereka besar, Ya. secara intelektual menurut saya mereka juga jauh mungkin lebih oke daripada generasi-generasi Itu sebelumnya. sering disebut tuh sama Iya, presiden. sama presiden. Demografi milenial. Besar jumlahnya Oke. dan lebih canggih mungkin Oke. dalam menguasai gadget, teknologi. Tapi yang harus kita concern ke mereka adalah kesadaran mereka berkebudayaan dan kesadaran mereka dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting. Jadi substance software mereka harus kita perkuat. Nah, harapan kita itu satu. Lalu yang kedua, mereka di sini bisa berkolaborasi, ketemu dengan berbagai komunitas, mereka ngobrol bareng, diskusi bareng ya sambil ngopi. Oke. Jadi ide-ide untuk Ngopi itu ngobrol pintar kan? ngobrol pintar soal Republik. Soal Republik. Jadi ide-ide yang akan disampaikan ke presiden, ke ke pemerintah itu tertular dari diskusi-diskusi anak muda ya. Betul, Mas. Jadi kita sejak 2011 kita dulu itu buat platform namanya Kader Bangsa Fellowship Program. Oke. 2011. 2011. 2011, Mas. Berarti sekarang udah Angkatan ini mau ke 9. Bahkan udah punya anaknya, punya adiknya namanya iLab, Indonesian Young Leaders Exchange Program. Jadi ke luar negeri. Lebih milenial. Lebih global. Lebih global. Lebih global.
PPI mesti ini nih. Nah, iya, angkatan juga, kedua. kan? Betul. Diaspora juga. Diaspora. Oke. Kita dulu mantan salah satu sempat yang ngawalin bentuk PPI dunia, Mas. PPI dunia. Waktu Inggris saya ya, kalau nggak saya di salah? Inggris dulu. Oke. Saya dulu vice president di PPI UK. Oke, lewat kader bangsa fellowship nih apa ya gerakan buat Gini, jadi kita dulu memang kita lihat nih, Indonesia ini waktu tahun 2011 ya. Waktu itu negara agak membiarkan kaderisasi anak mudanya. Oke, oh nggak dikoordinir ya? Nggak dikoordinir, nggak ada latihan kepemimpinan, kebangsaan. Padahal waktu itu, di era itu kelas menengah membesar jumlahnya. Ya, lagi pesat lah ya. Lagi pesat gitu kan, dan ekonomi juga cukup baik saat itu. Tapi kita lihat kok tidak ada nih proses kaderisasi dan regenerasi yang baik. Oke. Bahkan kalau bisa saya katakan agak kalah dibanding Orde Baru loh, Mas. Oh iya. Orde Baru benar-benar mempersiapkan, mungkin karena mereka negara otoriter. Ya, ya. Tapi juga saya lihat negara-negara demokrasi yang maju seperti Amerika, Inggris, dan Australia, mereka mempersiapkan anak-anak mudanya untuk dipersiapkan menjadi sesuatu gitu. Ingat banget gue sejarah Orba ngirim orang muda buat kuliah ya kan. Bener. Pulang mengabdi lo sama gue. Dulu KNPI apa coba lo? Oh iya, iya. Itu kan ini bro, apa namanya, artinya platform yang dibuat pemerintah untuk dikooptasi gitu. Betul, betul. Nah sekarang terlalu waktu itu tahun 2011 pilihannya kalau nggak dia masuk partai, Oke. tapi artinya kan sangat segmented. Betul. Atau dia mungkin ya masuk organisasi keagamaan misalnya. Oh, iya, iya. Jadi kita butuh sesuatu yang berada di tengah. Oke. Gitu, titik tengah, titik Bisa temu, jadi titik tengah, jembatan jadi antara jembatan. Betul. Masyarakat dengan ide-ide pemerintah ya. Betul. Nah, itu yang disebut dengan namanya bridging social capital. Ya. Jadi bridging social capital itu yang kita bangun. Kita sepertinya butuh anak-anak muda, champion-champion pemimpin muda dari berbagai daerah yang nanti mereka menjadi intermediary aktor. Oke. Satu sisi mereka memberkat bangsa ini, tapi di saat sama mereka bisa kasih influence, masukan kepada negara. Betul. Ide-ide buat pemerintah. Buat pemerintah. Jadi jangan hanya negara itu dijadikan seperti oposisi terus. Oh, iya. Aktivis kan, wah ini negara, ini gitu. Pokoknya yang penting salah ya. Kok salah aja gitu kan? Anak muda bro. Yoi. Nah. Walaupun staf milenial muda-muda semua. Muda semua. Nggak ada kan dari. Status presiden. Yang kita cerita nggak enak. Enggak, itu nanti kita cerita juga. Kalau kita juga lucu, karena ada kaitannya juga betapa yang paling penting itu justru nggak, ternyata bukan mudanya juga, Iya. tapi kompetensi dan komitmennya juga Betul. penting. Tapi itu cerita ntar. Oke. Nah, tapi kader bangsa ini, intermediary aktor ini, mereka satu sisi mereka bisa menjahit, lalu yang kedua mereka memberi influence yang sifatnya bukan oposisional terhadap negara, Oke. tapi mereka sifatnya lebih mitra. Oke. Jadi bukan konfliktual, tapi partnership. Partnership ya. Iya, nah disitulah yang kita bangun waktu itu. Tapi waktu itu negaranya, waktu itu kita merasa masih belum ketemu nih 2011. Waktu itu masih PSBY. Masih PSD. Belum bisa diajak ngomong sama anak muda nih. Jadi baru sebatas ide ya. Baru bahasa ide, kita siapin lah waktu itu angkatan pertama. Pertama yang kita pilih adalah intelektual mas, yang progresif dari beberapa kampus. Ya, ya. Baru angkatan kedua itu ada aktivis NGO. NGO masuk. Masuk, lalu kemudian angkatan ketiga baru kebudayaan, ada apa namanya seniman. Oke. Bahkan ada ini mas dari perwira TNI Angkatan Darat. Oke. Jadi, Muda. Jadi setiap angkatan itu segmennya beda. Beda-beda. atau Beda-beda. ya? Beda-beda. Nah, persoalannya ini yang ngikutin Tapi program ada ini latar seluruh Indonesia atau dari beberapa kampus? Seluruh Indonesia mas. Seluruh Jadi Indonesia. kita di ya angkatan ketiga kita itu yang pertama itu hampir 40 orang dari seluruh Indonesia. Disitulah kita ketemu karena modelnya gini mas, konsepnya adalah kelas workshop, ya kan. Lalu kemudian audiensi dengan tokoh. Oke. Nah angkatan ketiga itu kita ketemu seorang wali kota audiensinya, wali kota Solo, Nama wali kotanya? Joko Widodo. Sebelum jadi gubernur dan presiden, Doi udah ketemu bareng Pak Wali Kota. Udah ketemu Pak Wali Kota. Kita bilang waktu itu ini beneran mas, hari Jumat kejadiannya waktu itu adalah. Lalu ada yang bilang, lalu kita semua teriak, kayaknya dia habis presentasi. Waktu itu ada ruang pertemuan baru di Gandrung. di kota, bukan mas, di Balai Kota Solo. Oh, Balai Kota Solo. Balai Kota Solo ada gedung meeting baru, dia pengen pamer. Oke. Dia pengen pamer nih gedung baru gua nih. Pamerin ke teman-teman kader Ke teman-teman bangsa. bangsa dari seluruh Indonesia lah gitu. Ini gua punya kantor ini baru, sambil dia presentasi. Ya. Kita terpukau bro. Oke. Pertama kali masuk kita nggak yakin, beneran nih wali kota keren gitu kan. Peserta banyak nanya, ini serius nih audiensi gitu kan. Bener kan? Ya. Pada wali kota kurus gitu, tapi pede banget gitu. Oke. Presentasi dia bilang. Baru kelihatan cerdasnya ya. Baru bos, terpukau bos. Yoi. Apa yang terjadi setelah itu? Kompak bro. Calon presiden. Wali kota bos waktu itu, merinding gua. Nggak ngomong calon gubernur. Kagak ada dulu. Bapak cocok jadi presiden berikutnya. Demi Allah. Tanya sama Joko Widodo, hari Jumat kejadiannya. Ini Pak Jokowi kayaknya mesti lihat channel nih. Pak. 2011 kejadian udah. Oke. Habis itu kan bilang, oh kamu sih nggak mau diceritakan semua tentang itulah. Karena kita bilang bahwa kita butuh pemimpin yang merakyat, butuh pemimpin yang tegas, butuh pemimpin yang tahu memang apa yang diinginkan oleh rakyat gitulah. Itu success story-nya dia sebagai wali kota diceritain ya? Cerita semua. Oke.
Pensi waktu itu. Setelah itu kita makan siang bareng. Terus dia bilang, Bapak akhirnya baru dibilang. Jadi kocak. Pertanyaannya waktu itu bukan nanya tentang kinerja dia. Kita peserta waktu itu. Can you imagine? Kita cuma bicara gimana caranya Bapak jadi presiden. Oh, maju gubernur dulu. Oh, Jawa Tengah dulu. Oh, Wagub dulu gitu. Serius, Bro. Itu bablas tuh. Saksinya masih banyak. Ya karena harusnya stratanya kalau dari wali kota lu jadi gubernur Jateng dong. Iya. Nah, baru waktu itu ada yang kalau nggak salah itu Rurit dari Tempo majalah. Majalah Tempo. Oh, Mas Rurit. Mbak Rurit. Mbak Rurit. Rurit kalau Oke, oke, dia- oke. Nah, dia bilang, "Kalau gitu Bapak maju dari gubernurnya dulu." Gitu dia bilang. Jadi kita pertanyaan 40 orang itu bukan pertanyaan tentang apa kinerja apa yang dia presentasikan, tapi kita bicara Langsung visioner, ya? visioner. Can you imagine? Itu kekuatan anak muda, Bro. Yoi. Kekuatan anak muda itu tulus, itu namanya bocah angon kawan-kawan dalam kebudayaan. Remember? Makanya begitu campaign pertama Jokowi Ahok dulu, anak-anak muda gerak semua. Anak muda semua. Anak muda gerak semua. Tahu betul gua. Mas Robi salah satunya. Komandannya Doi. Ini Mas Robi ini luar biasa, ini penggerak, Bos. Komandannya Doi. Kita eksekutornya idenya dari dia gitu. Jadi itulah. Jadi akhirnya dia balik, dia ke Jakarta. Setelah itu kalau nggak salah 2 minggu kemudian saya dipanggil, datang lagi gitu. Dia bilang waktu di makan siang, waktu di hari Jumat itu dia bilang mana mungkin lah, saya nggak mau, dan caranya gimana? Dia bilang nggak mungkin lah, dia bilang saya nggak mau, saya mau di sini aja gitu dia bilang. Itu masih belum ada ide tuh ya. Belum ada kepikiran dia akan maju ya, tapi teman-teman kader bangsa. Tapi udah ngotot. Sampai kita tuh waktu itu, Bos, Jumat itu telat, Pak. Oke. Datang ke masjid Balai Kota Solo itu. Oke. Akhirnya sekitar 2 minggu lagi kita diundang malam-malam. Ini benar-benar gak ada yang tahu nih cerita baru dari channel lu ini, Bro. Baru kita jelaskan ini, Bro. Ini behind the story nih ya. Ya, di Loji Gandrung. Oke. Loji Gandrung. Loji Gandrung. Loji Gandrung malam-malam datang, saya dari Jakarta. Sama ada seorang kawan, dia profesor udah senior. Kita ngobrol bertiga. Waktu itu ada tuh di BlackBerry, tapi fotonya udah hilang. Di situlah beliau. BlackBerry ya? Iya, pakai BlackBerry zaman itu, Bro. Yoi. Belum ada WA. Gue pakai BlackBerry Bold. Wih. Lanjut. Ada gitu ngobrol. Akhirnya di situ dia bilang, kalau gitu gimana langkahnya? Nah, akhirnya kita buka either itu masuk Jawa Tengah Oke. atau masuk Jakarta. Nah, di situ banyak lagi cerita. Baru ngatur. Di angkatan ketiga ya? Itu angkatan ketiga, Bro. Angkatan ketiga. Angkatan keempat Bapak udah jadi gubernur. Oke. Kita buatnya di Solo. Tokohnya adalah FX Rudi, audiensinya. Wakilnya yang naik jadi Wakil jadi wali kota. Pak Kumis. Pak Kumis sebagai idola anak muda. Mudah banget ya. Woi. 4 terus 5. 4 terus 5. Bapak udah jadi gubernur, 5 kita buat di Jakarta. Tapi kita kumpulin, ini juga cerita behind story, Bro. Kejadian yang tadi saya sempat cerita. Akhirnya kita kumpulin anak muda Indonesia di KBFP 5, ketemulah sama Bapak. Saat Di gubernur. Taman Suropati, gubernur. Oh. Detik-detik ada kebingungan apakah sebuah partai akan mendukung Joko Widodo atau tidak menjadi presiden. Pilpres coy. Pilpres. Persiapan Pilpres. Berarti 2013 akhir ya? 2013. 2013 ya? Oke. Itu angkatan 5 itu, Bro. Angkatan kelima geser maju dikit. Oke. Jadi alumni datang semua. Berarti tiap angkatan Ngumpul. nyambungnya ke Pak Jokowi itu. Waktu itu datang malam itu, akhirnya pagi itu saya telepon stafnya Bapak. Kita bilang, ini ada anak muda. Wah, kebetulan banget gitu dia bilang. Oke. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada bisikan dari Bung Karno kali atau spiritual kesuruh dengar suara anak muda kali. Bisa jadi. Kali. Karena 10 anak muda bisa goncang. Menggoncang dunia. Ini 30 yang datang. Ini 30. Yang datang 20. 20 orang. 20 orang. Berarti Masih ada foto-fotonya. Datanglah kami. Akhirnya datang, Bapak ngasih kita sarapan pagi di meja tengah di Taman Suropati, rumah dinas itu kita Ya, makan. Menteng ya. Menteng, habis itu disitulah ada semua dari berbagai perwakilan daerah itu kasih dari perwakilan dari berbagai daerah itu kasih Masukan lah ya. masukan kepada Joko Widodo, dan dari Papua yang paling saya ingat itu adalah dari Papua itu namanya Mas Edward Kocu. Kader bangsa juga. Dia kader bangsa angkatan 1. Oke. Dia dosen di kepala program studi sih, ilmu pemerintahan di Cendrawasih. Cendrawasih, Uncen ya. Very distinguished person, dia orang sangat baik dan dihormati oleh berbagai pihak di Papua dan di nasional juga. Oke. Dia waktu itu mencerita, Bapak saya jauh-jauh dari Papua, kondisi Papua begini gitu. Curhat ke gubernur ya waktu itu. Curhat gubernur dan sambil mau nangis, Bro. Saya jauh-jauh kemari, saya cuma dengar Bapak mau jadi presiden, saya mau dukung Bapak jadi presiden. Itu Bapak waktu itu Pak Jokowi, matanya juga berkaca-kaca. Salah satu kader muda, kader bangsa fellowship. Kader dari bangsa Papua. fellowship dari Papua, Edward Kocu namanya. Edward Kocu. Panggilannya Kapan waktu Wimon. Boleh kita Boleh, kasih nge-zoom tentang boleh. He's Papua, very good. Papua ya. Dan dia dapat beasiswa sih, dokter ke Amerika. Jadi sebelum berangkat dia bisa zoom. Oke. Lanjut sampai sekarang angkatan ke-9. Angkatan 9. Oke, Nah, di angkatan ke-8 kita lihat kesimpulan kita, kok anak-anak muda ini, para calon-calon pemimpin muda ini, mereka itu terlalu domestic internal vision.
Betul. Jadi mereka itu nggak bisa tahu nih geopolitik, bagaimana nih global, Betul. perkembangannya seperti apa secara ekonomi dan politik. Itu sih yang gue lihat. Akhirnya kita buat itu bro, Indonesian Young Leaders Exchange Program. Jadi iLab, karena kebetulan dulu saya pernah diundang program yang sama di Amerika mas. Ya, Amerika ya. Nah jadi Amerika itu mempersiapkan bukan hanya anak muda Indonesia, anak muda Amerika, tapi anak muda luar. Dia buat persepsi yang baik untuk negaranya. Nah itu menurut saya kita harus penting punya strategi seperti itu, strategi kebudayaan mas. Cocok tuh. Nah, akhirnya kita buat iLab, yang angkatan pertama ke Singapura, angkatan kedua ke Australia. Nah, kita pilih nih anak-anak muda, tentunya tidak sebesar KBFP, karena memang dananya terbatas, tapi kita kirim mereka bertemu beraudiensi dengan tokoh-tokoh pemimpin muda di negara-negara tersebut, lalu ketemu juga dengan para pemimpin formal di sana. Itu di tahun? Itu di 2018. 2018. 2018. Pak Mas Nadiem itu Kampus Merdeka 2019 setelahnya. Sebelahnya Mas Jangan-jangan Mas Nadiem ngeliat program lu. Aduh, kagak enak nih kita. Kampus Merdeka tukar-tukaran pelajar itu. Walaupun itu udah lama. Iya, gitu. Karena itu senior-senior Jogja juga bikin ini perguruan rakyat merdeka kan sebenarnya. jadi banyak ya. Jadi banyak. Jadi yang merdeka ini banyak ide Yang ya. merdeka ini banyak. Mungkin idenya Mas Nadiem berangkat dari situ setelah melihat kebuntuan para student ini ya. Ide. Tapi gua tahu itu bos dari mana idenya. Ya. Tapi ntar diedit ya. Ide ngumpulin anak muda, ide kontribusi buat bangsa, terus ide menukar-nukar pelajar dari seluruh Nusantara antar provinsi sampai antar negara ini. Apa sih Mas yang lu harapin dari mereka? Gini mas, yang paling penting dari bangsa ini, dari anak-anak muda kita mas. Kalau intelektualitas, saya akuin mereka hebat mas. Hebat. Anak muda SMP atau SMA di Jayapura itu pernah membuktikan di Papua mereka juara Olimpiade bos. Oh ya, ini didikannya Prof. Yohanes Surya. Prof. Yohanes Surya. Di Aceh begitu juga. Semakin kadang-kadang ke pelosok kita di kabupaten kota, semakin menemukan mutiara-mutiara hebat bos dari Nusantara ini, dari Indonesia bos. Sama juga pemain bola kita sampai SMP bagus bos anak muda kita. Karena kalau nggak diculik anak muda nggak merdeka Nggak juga. merdeka. Tapi kalau udah masuk kompetisi liga ada lain bos. Oh, iya. Nggak, anak muda kita keren. But the problem is confidence mereka kurang bro. Itu dia. Percaya diri mereka kurang. Oke. Endurance mereka, daya tahan mereka kurang. Sama modal kapital. Dan daya juang mereka kurang. Nah, akses kepada informasi mereka kurang dan akses kepada kapital ini terbukti dalam konteks UMKM. Ini saya mau cerita juga. Akhirnya akses terhadap modal dan pendampingan, ya artinya akses untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak bahwa mereka mampu untuk running the business, untuk menjadi mandiri dan independen, itu kecil. Itu harus diperkuat. Ya. Itu kan problem UMKM kita. Supportingnya harus kuat ya? Supportnya harus kuat. Kan kepercayaan bank memberikan kredit atau memberikan bantuan kepada penerima manfaat, itu kan kepercayaan. Nah, negara harus menggunakan yang namanya affirmative action kepada pengusaha-pengusaha ekonomi kreatif UMKM bahwa mereka harus dilindungi dan dibela. Sektornya apa? Terserah, mau pertanian. Apalagi dengan era digital sekarang. Ini cocok nih buat ngurus Kementerian UMKM nih kayaknya. Waduh, jangan. Cocok, serius. Oke. Harus ada keberpihakan negara di situ. Iya. Dan itu konkret, dan itu keinginan presiden juga ya. Betul. Jadi saya pikir, karena begini mas, saya ngelihat mas ya, tantangan terbesarnya adalah hari ini, kita jumlah demografinya gede. Ya. Udah. Terus, angkatan kerja, kurang lebih mas, tiap tahunnya 2 jutaan mas. Betul. Dan mayoritas muda semua. Udah semua. Pengangguran juga tinggi at the same time. Dan pengangguran itu bisa pengangguran yang terang-terangan, ada pengangguran yang setengah-setengah. Nah, problemnya hari ini pandemi bos. Banyak yang di PHK dan banyak pekerjaan tutup. Tambah lagi. Nah, pilihannya apa bos hari ini? Nggak mungkin anak-anak muda kita semua berharap untuk menunggu yang namanya jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara. Kagak mungkin bro. Semua jadi pengusaha online. Mereka atau YouTuber. Mereka harus jadi entrepreneur bro. Ya. Mereka harus jadi berani untuk membuat sesuatu, berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang kemudian tidak hanya bisa membuat mereka bisa terpenuhi kebutuhannya, tapi juga lingkungan sekitarnya. Nah, menurut saya itu adalah tawaran terbaik. Nah, mumpung hari begini bos, belajar dari pengalaman Italia bos. Sedikit aja. Italia pas pandemi kemarin. Mereka babak belur bos di wave yang pertama. Because why? Cuma satu, mereka fragmentasi politiknya tinggi di internal. Tapi ketika jumlah angka kematian mereka ternyata melebihi Wuhan, akhirnya mereka tobat nih satu bangsa, mereka bersatu. Yang mereka kejar adalah bagaimana anak muda supaya bekerja, dan sektor yang mereka kejar adalah sektor pertanian bro. Mereka masuk. Di sektor pertanian main mereka? Main, digital masuk. Anak-anak muda disitu dikerahkan. Gue nggak pikir sih kalau digitalisasi kita. Pemerintah Italia bos, menyediakan kurang lebih 20.000 pekerjaan baru di sektor pertanian untuk anak muda bos. Dan mereka rela turun semua. Turun semua. Dan hari ini Indonesia juga banyak bos. Saya ketemu bro ya,
ketemu di Banyumas, Purwokerto, Banyuwangi, Oh iya. Kabupaten Semarang, bro. Anak muda jadi sekarang luar biasa, bos. Petani muda. Petani muda. Petani muda. Dan bahkan banyak dapat penghargaan mereka dari luar Dan negeri. mereka nggak ngeluh kalau nggak punya kartu prakerja ya. Kagak apa. Mereka bisa buat prakerja sendiri, bos. Yo, Mereka buat pekerjaan sendiri. Nggak perlu kursus-kursus online dari kartu prakerja ya. Iya. Kalau salah konsep kayak gitu. Itu, bos, tantangan kita ini sebagai bangsa ini kalau menurut saya adalah yang perlu dibangkitkan justru ada kepercayaan dirinya. Oh iya. Jadi sekarang tugas pemerintah, baik itu nasional, pemerintah lokal, itu gerakan anak mudanya. Bung Karno udah bilang, semua udah bilang, sejarah menunjukkan, bos, apalagi bonus demografi yang besar seperti ini. Resource utama kita justru bukan sumber daya alam, bro, hari ini. Manusia, Pak. Manusia. Dan itu anak muda. Exactly. 2 kali aksi besar anak muda Jakarta, tapi nggak jadi apa-apa. Apa tuh? Aksi Aksi kemarin. Aksi kemarin ya? kan? Undang-undang Cipta Kerja Selfie, sama Pak. RUU. Ngeliatnya gimana ya kayak gitu? Well, anak muda hari ini gini juga ada kadang-kadang yang namanya ekstase, bos. Ekstase. Mereka merasa senang dengan keramaian, heboh, Apalagi udah terpukau, kelamaan di rumah ya. bahan rumah. Jadi kayak mereka merasa, wah, begini tuh rasanya gitu loh. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya apa sih filosofinya mereka turun dan apa sih mereka urgensi mereka untuk kemudian berjuang. Jadi hanya bentuk pelampiasan, sebenarnya bentuk pelepasan aja. Karena kemarin aksi pas RUU KUHP itu memang pas pandemik juga kan? Yang pas pandemi. Pas pandemik. Jadi kelamaan di rumah, nggak ngampus, Nggak. agak horny juga buat turun kan? Betul. Dan satu yang kedua adalah yang terpenting hari ini justru kita boleh punya semangat primordial apapun dari manapun backgroundnya, tapi dalam konteks isu-isu kebangsaan, nah ini teruji, bos. Kita harus ketemu di titik tengah, dan itu kita menjadi lebih Ada bersatu satu dan benang gotong royong merah, benang merah. Dan tantangannya di pandemi ini, gitu. Dan itu harus di luar dari beyond politik partisanship, isu-isu politik yang membelah kita. Ini tantangan bagi anak muda hari ini yang kemarin mungkin mereka demo hanya sekedar mungkin anti terhadap pemerintah atau termakan hoax. Makan hoax sama ini tampil di sosial media. Atau tampil di sosial media. Nah sekarang mereka harus lebih memahami, bro. Iya. Banyak teman-teman mereka yang nggak pakai masker, lalu kemudian belum vaksin, apalagi Jaga jarak. Jaga Demo susah jarak. jaga jarak. tular, Pak. Ini kader bangsa nih dari angkatan pertama sampai angkatan 9 ya. Milan. Kontribusi untuk pemerintah kita nggak usah sebutkan lah ya. Pokoknya teman-teman kader bangsa ini sudah berkontribusi untuk ikut bangun negara ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, bos. Banyak narasumber, pembicara, dan bahkan alumni, keluarga besar Oke. ya berkontribusi untuk duduk dalam pemerintahan maupun di swasta. Nah itu yang kerja nyata tuh. Itu yang kerja nyata. Oke. Yang di luar mereka, yang di luar sistem? Yang di luar sistem? banyak juga. Masih banyak Karena kita menganut prinsip demokrasi yang inklusif. Oke. Jadi kita demokrasi yang tidak antagonistik tapi yang agonistik. Demokrasi yang berbasis memang ini, Mas, hikmat kebijaksanaan. Oke. Lu nggak akan bisa bersatu kalau nggak ada hikmat kebijaksanaan, bro. Kalau lu mainnya sendiri-sendiri susah besar juga. Susah, bos. Makanya kolaborasi gitu. Cair tuh. Iya. Masih diminum dulu. Ya, ini. Puasa gua. Gua puasa. Ya. It's okay. Lupa gue coy. Ini selain ngurus kader bangsa, Doi bukan pernah ya, sampai hari ini masih jadi politisi PDI Perjuangan ya? Nggak aktif sih. Karena posisi gua kan waktu itu pas maju sebagai calon wali kota Depok. Itu 2015 ya? 2015, bro. Sebelum Jakarta itu, bro. Dan gua udah kasih peringatan ke orang-orang akan ada gelombang besar. Sebelum Politik identitas. 2017 lu udah maju dengan ngomong bahwa ini akan ada serangan hebat. Akan ada hebat dalam hal isu politik identitas. Oke, akhirnya terbukti. Terbukti. Lu pengalaman 2015 gimana tuh setelah itu ceritanya? Masuk dalam gelombang besar, kemarin kan kita ada di luar nih. Jadi ya itu menarik, bro. Itu juga penuh keajaiban, bro. Suatu kali gua ngisi diskusi. Oke. Ini juga nggak pernah gua buka Di ini. Dapil atau? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, salah satu yang mendengar itu ternyata adalah orang yang dekat dengan seorang pengambil keputusan di DPP PDI Perjuangan. Oke. Lebih tepatnya dekat dengan orang yang cukup dekat, orang yang tinggal di Tekumar. Oke. Ya kan? Ya, ini orang yang dekat dengan Ini bisa kita dengan masukin, Bu bisa Mega. nggak nih ya? Bisa nggak, terserah kalian. Tapi orang ini lalu kemudian setelah saya mengisi diskusi tentang, waktu itu saya ingat tentang gerakan sosial dan bagaimana melawan radikalisme lah, atau politik identitas, kalau diskusinya tentang radikalisme. Karena sejak 2015 pas pilkada. Iya, bro, pasca pilpres itu kan 2014 masih rame. Masih rame. Pembelahan itu kan. Berlanjut ke 2015. Berlanjut dari 2015, dan itu event pertama waktu itu adalah pilkada di dekat Jakarta, waktu itu adalah Depok. Depok.
Nah, saya ngisi diskusi, saya bilang tantangannya adalah bagaimana kita mampu membangun gerakan melawan intoleransi dan seterusnya lah, kelompok-kelompok yang selama ini justru itu membangun aura yang tidak positif lah untuk semangat kebangsaan saat itu. Nah, karena background saya kebetulan kan penelitian saya tentang social movement. Jadi saya jelasin tahapan-tahapannya dan lalu kemudian setelah diskusi dia datang ke saya, dia bilang, "Kamu mau nggak saya temuin?" Dia bilang, si abang ini ya? Si abang ini, memang abang. Si abang ini temuin sama X. Oke, saya bilang, "Ngapain?" Saya bilang. Jelasin tentang tadi itu. Konteksnya apa? Ya konteksnya bagaimana kita mempergunakan dulu, nggak usah konteks nasional, politik lokal dulu yang kita kerjain nih gitu. Lo teriak-teriak nasional tapi kalau lokalnya nggak urus sama aja. Oh iya, nggak jalan juga. Akhirnya kita kerjain lah itu politik lokal. Tunggu dulu, cerita dulu kan. Oh gue oke gitu. Terus udah lama nggak kontak, saya waktu itu di Makassar bro. Makassar, lagi ngisi diskusi juga waktu itu. Tiba-tiba ditelepon pas di bandara, memang pas mau pulang balik, bro malam kosong nggak di mana? Aku lagi di Makassar, tapi ini mau pesawat. Ditunggu ya bro di kantor DPP. Ngapain gue bilang? Udah datang aja ditunggu yang dulu itu katanya. Oh ya oke lah. Berangkat dari bandara langsung ke DPP. Di situ ternyata saya bertemulah dengan beberapa orang. Ternyata si X yang mau ditemuin ini itu baru balik ke rumahnya. Jadi ketemu sama beberapa jajaran aja orang-orangnya beliau. Ketemu di situ saya ditembak langsung malam itu. Mas kemarin ngobrol soal gimana menghadapi kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok garis keras dalam konteks politik lokal. Iya, gimana? Saya jelasin tahapan-tahapan gitu segala macam. Presentasi ulang lah ya. So, tapi cuma verbal doang, nggak pakai diskusi-diskusi PPT atau apa. Terus lalu dia bilang, kalau maju Depok mau nggak? Ketawa dong saya. Waduh, saya bilang pertama saya nggak punya, maksudnya tembak langsung bro. Saya bilang saya nggak punya cita-cita, saya nggak ada rencana dan saya nggak punya duit, saya bilang pastinya. Dan itu kan butuh finansial. Dan saya memang nggak punya planning apapun di situ. Kamu cocok banget nih tokohnya sosoknya anak muda dan betul-betul nggak punya background politisi gitu, dan kita butuh kayak lu gitulah intinya. Nah sorry gue potong, ini yang unik di partai kita tuh gitu ya. Iya. Ini orang mau berebut masuk di tempat-tempat lain, berebut masuk menjadi calon, jadi apa, lo ditawarin. Sebagai orang muda lo mau gak jadi mau nggak gitu? Waktu itu pertanyaan gue lo, come on man, lo masa nggak? Ini setelah gue balik ya, gue bilang akhirnya gue balik, gue bilang oke, tunggu dulu, gue nanya istri gue dulu, gue nanya nyokap gue dulu, waktu itu nyokap masih ada. Tapi gue balik, gue berpikir, loh masa nggak ada kaderisasi ya? Masa nggak ada Kaderisasi banyak gitu ya? Tapi yang cocok nggak? Yang cocok itu problemnya. Tapi gue berpikir, ini kan kita mau bangun kelembagaan demokrasi yang kokoh, mestinya harus ada dong. Apalagi partai besar, partai-partai ini semua harus punya. Dan saya meyakini bahwa partai sebesar PDI pasti punya kader yang luar biasa dong. Itu udah teruji gitu kan. Di saat itu bayangin, banyak banget kepala daerah yang berprestasi di zaman itu. Kita punya sekolah partai juga. Bahkan punya sekolah partai gitu. Nah, lantas akhirnya berapa hari kemudian saya ditelepon lagi, barulah saya ketemu dengan X itu. Ambil keputusan. Saya tanya, dia maksa di situ juga. Saya bilang, "Mas, sorry Mas, saya harus tanya sama orang tua." Loh, saya tanya sama ibu saya. Wah, cocok banget lo katanya. Saya juga apa nanya sama nyokap gua ya. Aktivis, peneliti, politisi ya kan. Tetap ujung-ujungnya lu tanya nyokap dulu. Iya, tanya nyokap, bro. Gue juga kalau nggak nanya nyokap, takut gua, bos. Ini restu bumi ada di situ soalnya. Restu bumi di situ, bos. Itu restu nggak dikeluarin lama, bos. Oh gitu. Akhirnya baru dia terakhir dia bilang, "Oke, gua kasih lu restu." Karena beliau masih mikir juga, ntar anak gua kesandung nih. Dia mikir, dia mungkin yang namanya hati orang tua ya. Dia mungkin mikir, apakah benar nih jalannya, apa Depok apa bukan nih gitu. Kali ya. Mungkin dia tahu. Baru ya, prosesnya panjang dan akhirnya nggak sukses lah ya. Nah, itu kejadiannya adalah ketika banyak cerita, tapi ketika masuk dan waktunya kan sangat singkat, Mas. Oh iya. Tahu. Tinggal kita sehari sebelum deadline penutupan apa 2 hari atau berapa hari ya? Seminggu baru. Dan itu kontroversi pastilah. Oh iya. Banyak kader lokal di sana yang teriak, "Apa-apaan nih gitu? Siapa lu?" gitu kan. Musuh politik kita. Langsung bro bekerja. Sampai kemudian yang terjadi adalah survei kita bagus. Alhamdulillah waktu itu. Sampai ketika kemudian itu terjadi, muncullah itu spanduk gila-gilaan, bos. Yang beredar di sosial media senasional maupun di beberapa persimpangan di kota Depok. Viral. Isinya apa? Intinya adalah Dimas akan membangun satu gereja, satu kelurahan di kota Depok. Jadi isunya benar-benar yang disikat adalah isu